Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kawan Mamang selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Di sini kita akan membahas tentang peristiwa kejadian yang terjadi di dunia ini. Cerita kali ini datang dari seorang pria yang menjalankan penipuan dengan berkedok dukun, namun pada akhirnya dia harus menerima hukuman akibat perbuatannya. Bagaimana cerita selanjutnya? Daripada penasaran, langsung aja kita ke ceritanya. Anton Herdianto alias Aji, 43 tahun, dia tinggal di sebuah daerah, tepatnya di Jalan M. Yusuf, Kelurahan Mekarjaya, Sukmajaya, Depok. Di usianya tersebut, Aji ini sudah menikah dan memiliki 4 istri. 2 istri sahnya dia nikahi secara resmi, dan 2 lainnya dia nikahi secara siri. Dari pernikahan tersebut, Aji dikaruniai 5 orang anak. Dari istri pertama dia dikaruniai 3 orang anak, dan istri kedua dia dikaruniai 2 orang anak. Sementara istri sirinya, diketahui belum memiliki keturunan. Semua istrinya, dia ajak tinggal di satu rumah yang sama, di sebuah rumah yang cukup sederhana. Entah apa yang membuat para wanita tersebut mau menikah dengan Aji, padahal Aji dikenal sangat bermasalah, tidak hanya kasar kepada anak dan istrinya, dia juga kerap sekali membuat onar dengan para tetangga sekitar rumahnya. Pekerjaannya pun tidak seberapa, yang mana dia hanyalah seorang supir travel, yang membuat gaya dan keuangannya tidak sesuai, dan membuat dia menjadi kewalahan di dalam ekonominya. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu, kebutuhan rumah tangganya semakin hari semakin besar, ditambah lagi dengan pendidikan anak-anaknya, yang juga semakin banyak, membuat dia akhirnya berpikir, bagaimana caranya, untuk dia bisa dengan mudah, mengumpulkan banyak uang. Lalu tiba-tiba dia kepikiran, untuk menjadi dukun pengganda uang, bahkan singkatnya, setelah perjalanan panjang mengarungi kehidupannya, dia berhasil untuk meyakinkan banyak orang, seolah-olah dia benar-benar bisa menggandakan uang. Dia mulai dipercaya oleh banyak orang, dan mulai menjadi pimpinan di padepokan, yang dia beri nama Satria Aji. Entah bagaimana awalnya, dia bisa memulai padepokannya. Sejak dia menjadi pimpinan, para pengikut padepokannya, semakin hari semakin bertambah, dan di pengikutnya yang semakin meningkat, memberikan penghasilan yang lumayan untuk Aji. Sosoknya begitu dipercaya oleh banyak orang, padahal aslinya, dia merupakan seorang yang pandai berbohong. Sering sekali dia mengaku memiliki ilmu, untuk memperkaya setiap orang, yang mau berguru kepadanya, bahkan dia juga mengaku, bisa menggandakan uang. Ucapannya tersebut, dengan mudah dapat dipercaya oleh orang-orang, dalam melancarkan aksinya. Setiap orang yang datang, untuk menggandakan uang, dimintai bayaran yang berbeda-beda. Setiap orang bisa diminta hingga puluhan juta rupiah. Dari banyaknya orang yang bergabung dengan padepokannya, beberapa di antaranya, ada yang bernama Ahmad Sanusi dan juga Sandi Ahmad. Ahmad dan Sanusi, mereka tidak saling mengenal, mereka datang ke padepokan, dengan maksud yang berbeda. Di saat itu, Sandi datang meminta Aji, untuk mengirim pelet kepada wanita, yang dia sukai, yang bernama Ayu. Sedangkan Ahmad datang untuk keperluan lain. Aji di saat itu, berlaga seolah dia memiliki ilmu, yang menyanggupi semua permintaan, dari kedua pengikutnya. Padahal aslinya dia sama sekali tidak memiliki ilmu gaib. Pada saat itu juga, Aji kemudian menawari Sandi dan Ahmad, untuk berinvestasi kepadanya. Dengan ilmu menipunya, Aji berkata kepada mereka, kalau dia mampu menggandakan uang dan emas, yang akan membuat mereka jadi kaya, dan wanita pun bisa mereka dapatkan. Pada saat itu, Sandi dan Ahmad tidak langsung mengiyakan, mereka menanyakan dulu, dengan sangat detail ritual tersebut. Kemudian Aji menjawab pertanyaan keduanya. Dengan rayuan dan jawaban yang meyakinkan, Ahmad dan Sandi pun, akhirnya mau ikut berinvestasi kepada Aji. Di situ Aji jelas merasa sangat senang, karena sebentar lagi, dia akan mendapatkan banyak uang, dari hasil menipunya. Saat itu Aji berkata kepada mereka, untuk datang lagi kepada Aji, dengan waktu yang ditentukan, sambil dengan membawa uang, untuk Aji gandakan. Lalu sementara itu, setelah keduanya pulang, Aji yang dari tadi memperhatikan mereka. Dia merasa, kalau pengikutnya ini punya banyak uang. Kemudian dia merencanakan sesuatu, untuk menghabisi mereka, supaya Aji bisa mengambil semua uang, dan kendaraan yang mereka bawa. Semenjak pikiran jahat itu muncul, hingga waktunya akan segera tiba, untuk kembali bertemu. Aji mulai merencanakan sesuatu. Di saat itu Aji memikirkan, cara apa yang bisa dia lakukan, untuk nanti proses eksekusinya. Kemudian dia mencari-cari di internet, hingga akhirnya dia melihat sebuah kasus. Dia melihat kasus kopi sianida, yang dialami oleh Mirna. Setelah mengamati kasus tersebut, kemudian muncul di dalam pikirannya, bahwa dia ingin nyawa Sandi dan Ahmad, dengan menggunakan racun sianida dan arsenik.
Karena kasus eksekusi dengan sianida, ini sangat sulit terungkap, pikirnya. Setelah persiapan yang matang, dengan rencana yang sudah dia susun rapi, selanjutnya dia pun membeli racun tersebut, entah memesan dengan cara online, atau membeli langsung. Namun yang jelas, dengan mudahnya Aji mendapatkan dua jenis racun itu. Hingga pada akhirnya, sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, Ahmad dan Sandi, kemudian bertemu di padepokan. Sesampainya di sana, Aji langsung saja to the point meminta uang, yang akan mereka gandakan, dan tanpa rasa curiga sedikit pun, Sandi dan Ahmad langsung menyerahkan uang puluhan juta kepada Aji. Setelah Aji menerima uang tersebut, sesuai dengan skenario yang sudah diatur, Aji meminta izin kepada Ahmad dan Sandi untuk pergi sebentar ke rumah pamannya, untuk membeli minuman, untuk mereka nikmati bersama. Dengan kata yang meyakinkan, membuat Ahmad dan Sandi tidak merasa curiga sedikit pun. Tanpa mereka ketahui, ternyata Aji menuju ke rumah pamannya. Dia bukan pergi untuk membeli minuman, melainkan untuk mengambil zat arsenik, racun mematikan yang sudah dia siapkan, untuk proses pengeksekusian terhadap mereka. Setelah dia mengambil racun tersebut, Aji pun kembali ke padepokan, dengan raut wajah yang tidak menunjukkan kegelisahan. Setibanya di sana, dengan tenang dan senyuman ramahnya, dia menyuguhkan 3 cangkir kopi, dan 2 di antaranya, dia campurkan dengan racun yang dia ambil tadi. Ahmad dan Sandi, yang sama sekali tidak mencurigai apapun, mereka meminum kopi itu dengan senang hati. Beberapa menit, setelah meminum kopi beracun tersebut, Ahmad dan Sandi mulai merasakan kejanggalan, perut mereka terasa kram, disertai dengan rasa sakit yang semakin parah, wajah mereka mulai pucat, dan dalam hitungan detik, kedua pemuda itu mulai kejang-kejang di lantai, mulut mereka berbusa, menunjukkan tanda-tanda keracunan yang parah. Sementara itu, Aji hanya duduk santai, dia melihat kedua korbannya dengan tatapan dingin, sambil sesekali menyeruput kopinya. Lalu di saat tubuh kedua pemuda itu sudah tidak bergerak lagi, tanpa banyak bicara, Aji segera memindahkan tubuh Ahmad dan Sandi yang sudah tidak bernyawa ke dalam bagasi mobil milik Sandi. Setelah memastikan semuanya tertata rapi, Aji mulai meninggalkan padepokan, dia membawa mobil tersebut menuju ke Grogol Limau Depok. Di malam hari, Aji membawa mobil tersebut ke sebuah saluran irigasi di daerah Grogol Limau. Di sana dia membuang jasad Sandi ke dalam air yang dingin dan membiarkan tubuhnya mengambang di permukaan. Kemudian dia melanjutkan perjalanan sejauh 5 km lagi dan membuang satu jasad lagi, yaitu jasad Ahmad Sanusi, di tempat yang lebih terpencil. Semuanya dia lakukan dengan sangat tenang, seolah hal ini bukan pertama kalinya dia lakukan. Setelah menyelesaikan semuanya, Aji tidak kembali ke padepokan, tapi dia memutuskan untuk pergi ke Lampung dengan membawa uang tunai dan emas batangan yang dia ambil dari kedua korban. Dengan menggunakan mobil milik korban, dia berharap bisa meninggalkan Depok tanpa jejak, dengan memulai kehidupan baru. Saat itu, tidak diceritakan dengan jelas, apakah Aji membawa anak dan istrinya, atau justru dia hanya kabur sendiri. Namun di saat itu, keesokan paginya, pada tanggal 2 Oktober, tahun 2016, sekitar pukul 3 dini hari, seorang warga yang sedang berjalan kaki di daerah Grogol Limau dikejutkan dengan adanya tubuh manusia yang mengambang di tengah saluran irigasi mereka. Warga itu segera melaporkan penemuan tersebut kepada pihak kepolisian setempat. Tidak lama kemudian, polisi pun tiba di lokasi dan segera mengevakuasi jasad itu ke rumah sakit terdekat. Dalam penyelidikan awal di lokasi penemuan jasad, segera mengarah pada pencarian lebih lanjut di sekitar daerah tersebut. Beberapa jam kemudian, ada seorang aparat kepolisian yang sedang menyisir daerah sekitar dan menemukan jasad yang lain. Kali ini jasad itu ditemukan di dalam sebuah parit. Jasad kedua ini juga segera dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan identifikasi serta autopsi, dan dari hasil autopsi, menurut tim forensik, mereka memastikan bahwa kedua korban meninggal dalam waktu yang hampir bersamaan dengan kondisi jasad yang masih segar dan belum mengalami pembusukan. Dokter forensik di saat itu juga menemukan bahwa di dalam lambung kedua korban terdapat sejumlah besar cairan arsenik yang dinyatakan menjadi penyebab utama meninggalnya mereka. Lalu identifikasi lebih lanjut mengungkapkan bahwa jasad pertama adalah Sandi Eko Budianto, pria yang berusia 29 tahun, dan jasad yang kedua adalah Ahmad Sanusi, seorang pemuda yang berusia 20 tahun. Polisi segera menyelidiki latar belakang kedua korban, dan polisi menemukan fakta bahwa mereka berdua memiliki ketertarikan yang sama terhadap benda-benda gaib dan hal-hal yang mistis. Penyelidikan di media sosial mereka pun akhirnya mengungkapkan bahwa mereka berdua berteman dengan satu orang yang sama, yang bernama Aji. Dengan beberapa petunjuk yang ada, polisi akhirnya segera melacak keberadaan Aji
melalui aktivitas media sosialnya. Tidak butuh waktu lama, tim gabungan Polresta Depok akhirnya menemukan dan menangkap Aji yang sedang berada di Lampung. Pada tanggal 3 Oktober tahun 2016, setelah penangkapan tersebut, Aji segera dibawa ke Polresta Depok untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Di dalam proses interogasinya, Aji mengakui semua perbuatannya. Dia mengatakan bahwa semua ini dia lakukan karena desakan ekonomi, serta tanggung jawab untuk menghidupi 4 orang istri dan anak-anaknya, yang membuat Aji terpaksa harus melakukan hal keji tersebut. Aji juga mengungkapkan bahwa dia terinspirasi oleh kasus sianida yang melibatkan Mirna dan Jessica Kumala Wongso untuk melakukan aksi kejinya itu. Atas tindakan kejamnya, Aji pun dijerat dengan pasal berlapis, termasuk dengan pasal 340 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana, dan pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa. Pada tanggal 22 Mei tahun 2017, sidang perdana untuk kasus Aji digelar di Pengadilan Negeri Depok, dan setelah melalui serangkaian persidangan, majelis hakim akhirnya menjatuhkan vonis hukuman penjara seumur hidup kepada Aji. Itu dia kawan kisah dari seorang Anton Herdianto yang harus menanggung hukuman akibat perbuatannya sendiri. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.